Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid dan masih membahas bab tentang orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemarin kita sudah menjelaskan satu dalil Al-Quran, maka pengarang mencantumkan satu dalil dari hadis Nabi SAW yang cukup panjang, hadis daripada Husain ibnu Abdurrahman. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Husain ibn Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubairin faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-barihata qultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludik. Qala famadha sana'ta? Qultu istarqaitu. Qala fama hamalaka ala dhalik? Qultu hadithun haddathanahu Sya'bi. Faqala wa ma haddathakum Sya'bi? Qultu haddathana an Buraidah ibn Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Faqala qad ahsana man intaha ila ma sami. Walakin haddathana Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaitu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu aw ar-rajulan wan nabiy wa laysa ma'ahu ahad id rufi'a li sawadun 'azim fadhanantu annakum ummati faqila li hadha Musa alaihi salam wa qaumuhu walakin unzur ila al-ufuq fanadhartu fa idha sawadun 'azimun faqila li unzur ila al-ufuqul akhar fa idza sawadun 'azim faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adhab thumma nahadha fa dakhala manzilah fakhadha an-nas fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adhab. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yushriku billahi wa dhikru asya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mal ladzi tahuduna fihi fa akhbaruhu faqala humul ladzina la yarqun wala humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukasah ibn Mihsan faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum
faqala anta minhum, thumma qama rajulun akhar faqala ud'u Allah an yaj'alini minhum, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqa biha Ukasah. Dari Husain ibn Abdurrahman, dia berkata, ketika saya berada di dekat Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Saya jawab, saya. Kemudian saya katakan, adapun saya ketika itu tidak dalam keadaan salat, tetapi tersengat kala jengking. Lalu ia bertanya, lalu apa yang anda kerjakan? Maka saya menjawab, saya minta diruqyah. Lalu dia bertanya lagi, apa yang mendorong anda melakukan hal tersebut? Maka ku jawab sebuah hadis yang diceritakan Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, apakah hadis yang diceritakan Sya'bi kepada anda itu? Maka saya katakan, dia menceritakan hadis itu dari Buraidah ibn Husayb. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain ataupun karena tersengat-sengatan. Kemudian Sa'id pun berkata, alangkah baiknya orang yang beramal sesuai dengan nas yang telah didengarnya. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada kami hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya bersama beberapa orang, saya telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu saya, kata Rasul, melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang saja. Kemudian juga aku melihat ada seorang nabi yang hanya pengikutnya satu atau dua orang, dan aku juga melihat nabi sama sekali tidak ada pengikutnya. Tiba-tiba kemudian ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang sangat banyak sekali. Lalu aku mengira mereka adalah umatku, tetapi disampaikan kepadaku bahwa itu adalah Musa dan kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi sejumlah umat yang sangat besar, dan disampaikan kepadaku, ini adalah umatmu, bersama mereka ada 70.000 manusia, mereka akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian beliau bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Maka para sahabat kemudian saling berbicara satu dengan yang lainnya. Sebagian mereka mengatakan, boleh jadi mungkin yang dimaksud 70.000 itu adalah sahabat Rasul. Sebagian mereka berpendapat boleh jadi mereka adalah anak-anak yang dilahirkan dari sahabat Rasul dan mereka tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Lalu sebagian mereka menyebutnya yang lainnya. Ketika kemudian suara semakin ramai, maka Nabi SAW keluar. Kemudian Nabi memberitakan kepada mereka, kata Nabi SAW, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, dan tidak pernah melakukan tatayur, serta mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Tiba-tiba Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata, mohonkanlah kepada Allah, mudah-mudahan aku termasuk mereka ya Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, engkau termasuk mereka. Kemudian berdiri seseorang yang lain dan berkata, aku juga wahai Rasul, doakan supaya aku bagian daripada mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu sudah didahului oleh Ukasah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dan hadis ini juga sebagai dasar tentang ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah dari hadis ini sebelum kita bentangkan. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat sab'una alfan, 70.000 orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab.
sebagian para ulama mengatakan bahwa kalimat 70 itu bukan menunjukkan pembatasan. Orang Arab kalau ingin mengemukakan jumlah yang banyak itu biasanya selalu menyebut kalimat 70.000. Berarti kalimat 70.000 itu bukan pembatasan. Bukan hanya 70.000 saja yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Banyak sebenarnya, lebih daripada 70.000. Apalagi kalau seandainya kita melihat riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sanadnya sangat jayyid, sangat baik sekali. Jadi Nabi SAW mengatakan fastajdadtu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfa. Kata Nabi SAW, maka saya meminta tambahan kepada Rabbku, kemudian Allah memberi saya tambahan, di mana setiap 1.000 orang akan membawa 70.000 orang lagi. Berarti berapa tuh? Kalau dalam hadis yang pertama 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Dalam Musnad Imam Ahmad, setiap 1.000 membawa 70.000. Berapa jumlahnya? Berarti 70.000 kali 70.000, gitu maksudnya. Berarti 4.900.000.000 kan itu. Coba yang punya kalkulator. Ya mungkin begitulah ya. Ya kalau 70.000 kali 70.000 ya 4 miliar lebih lah kan begitu. Ini kalau kita dikalkulasi semuanya. Kalau kita gabungkan antara riwayat Bukhari Muslim dengan riwayat yang ada dalam Musnad Imam Ahmad. Tapi kalau mengikut pendapat yang mengatakan bahwa kalimat 70 sab'una alfan itu bukan al-ibratu laisa birraqmi, bahwa ibrah itu bukan dengan angka, tapi itu istilah orang Arab mengemukakan sebuah yang banyak itu, mengistilahkan kalimat 70.000. Artinya tidak terbatas. Okelah kalau seandainya kita mengambil dua riwayat ini, bahwa yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu 70.000 berdasarkan riwayat Bukhari Muslim. Kemudian masing-masing 1.000 membawa 70.000 lagi berdasarkan riwayat Musnad Imam Ahmad, berarti 4 miliar ke atas. Bukan berarti yang masuk surga itu cuma 4.900.000.000 saja, tidak. Yang masuk surga itu banyak. Cuman yang tersifati dengan sifat 4 ini yang disebutkan, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak minta dikai, mereka tidak tatayur, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Ya jumlahnya hanya 70.000, setiap 1.000 membawa 70.000 yang lainnya. Tapi amalan-amalan yang memasukkan kita ke dalam surga bukan 4 amalan ini saja. Banyak amalan-amalan yang lain yang bisa memasukkan kita ke surga. Tidak mesti 70.000 ini saja kan begitu. Kan banyak amalan-amalan selain daripada 4 perkara ini kan. Jalan-jalan menuju surga itu. Bahkan ada satu buku judulnya 175 jalan menuju surga. Kan banyak artinya kan. Cuman yang masuk surga tanpa hisab dan azab dalam satu redaksi hadis ya jumlahnya 70.000, setiap 1.000 membawa 70.000 yang lainnya. Berarti 4.900.000.000 lah. Kalau menggabungkan dua riwayat yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim bersama riwayat Musnad Imam Ahmad di sini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Muslim dan juga Bukhari, Nabi SAW mensifati tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu. Apa kata Nabi SAW? Annahum tadhi'u wujuhahum idha'ata lailati badrin. Wajah-wajah mereka bersinar-sinar seperti sinar bulan ketika purnama-purnamanya. Jadi nampak nanti di padang mahsyar itu
Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, mereka dibedakan dari wajah-wajahnya, di mana wajah-wajah mereka seperti bulan pada malam purnama, dan mereka bersinar-sinar. Itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Taib, kita bahas sedikit-sedikit dari awal. Jadi Husain ibn Abdurrahman ini berkata kepada orang-orang yang ada di situ, salah satunya Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Ketika aku berada di dekat Sa'id ibn Jubair, dia berkata, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Jadi Sa'id bin Jubair ini bertanya kepada orang-orang yang di situ, semalam ada meteor, saya melihatnya. Ada nggak di antara kalian melihat? Maka kata Husain bin Abdurrahman, ya, kebetulan aku melihatnya. Kebetulan aku melihatnya semalam. Aku tidak tidur semalam, tetapi aku tidak tidur bukan karena sholat, tapi aku tidak tidur karena tersengat kalajengking. Lihat bagaimana ibarat ulama salaf di sini mengajarkan keikhlasan. Ya. Karena dia langsung menerangkan bahwa semalam saya tidak tidur itu bukan karena sholat. Nanti nyangkanya orang-orang yang mendengar bahwa dia mengatakan saya tidak tidur itu seolah-olah dia sedang sholat malam tahajud. Maka dijelaskan, tidak, aku tersengat kalajengking. Dia hendak menutup pintu riya. Begitu para sahabat. Ya, kalau kita kan enggak, pasti kita akan cerita. Semalam saya tak tidur. Kenapa? Itulah sholat 23 rakaat. Disebutkan rakaat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditanya lagi, lalu apa yang kau lakukan wahai Husain? Maka dia mengatakan, aku coba meruqyah. Kemudian ditanya lagi, kenapa kau lakukan itu? Ya, karena aku mendengar sebuah riwayat daripada Sya'bi bahwa tidaklah seseorang itu meruqyah kecuali karena penyakit ain ataupun karena sengatan. Makanya ku ruqyah. Kemudian Sa'id bin Zubair memuji dan mengatakan, alangkah baiknya manintaha ila ma sami'ah, engkau melakukan sesuatu yang memang ada nasnya. Lihat orang dulu itu kalau melakukan sesuatu pasti ada dalilnya. Tidak asal melakukannya saja, tidak. Mereka punya dalil. Dan ini pentingnya kita ini dalam melaksanakan agama harus berdalil. Anda melakukan sesuatu itu ada dalilnya atau tidak, kan begitu? Maka lihat para ulama salaf ini, mereka melakukan sesuatu itu karena ada sebuah dalil. Tetapi kata Sa'id, tapi aku mendengar ada sebuah riwayat dari Buraidah ibn Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu. Terus sampai kemudian dia mengatakan, akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan kepadaku tentang orang-orang yang mereka masuk surga tanpa hisab dan azab. Salah satunya orang yang tidak minta ruqyah. Memang ada dua riwayat, ada kalimat la yarkun, ada kalimat la yastarkun. La yarkun dan juga ada riwayat la yastarkun. La yarkun artinya tidak meruqyah. Kalau yastarkun artinya tidak minta diruqyah. Tapi kata para ulama mengatakan kalimat yarkun ini hadisnya lemah, hadisnya syadz, karena bertentangan dengan kalimat la yastarkun. Kalau yarkun ruqyah, meruqyah, Nabi SAW juga pernah diruqyah dan pernah meruqyah. Nabi pernah diruqyah Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan juga oleh Jibril alaihi salatu wasallam ketika terkena sihirnya Labid bin Asam, kan, dan juga pernah meruqyah. Berarti yang dimaksud di sini bukan kalimat yarkun tetapi yastarkun, minta diruqyah. Jadi dia ingin menyanggah bahwa
apa yang dilakukan oleh Husain ibn Abdurrahman ini disanggah oleh riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian di situ disebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan sebuah umat, apakah ketika itu Rasul sedang mimpi diperlihatkan, ataukah yang dimaksud dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Rasul diperlihatkan tentang akhirat? Sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan di sini dalam mimpinya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan dalam mimpinya tentang padang mahsyar. Jadi Nabi SAW melihat ada sekelompok umat yang sangat besar sekali. Kemudian Rasul mengatakan, fadhonantu annahum ummati, jangan-jangan itu umatku. Tapi Jibril mengatakan, bukan, itu bukan umatmu, tapi itu adalah Musa dan umatnya. Dari sini kita tahu bahwa keutamaan Nabi Musa, bahwa Nabi Musa itu memiliki umat yang banyak. Wajar, karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam sendiri adalah bukan hanya ulul azmi minar rusul, dia adalah kalimur rahman, dan diturunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam kitab Taurat yang merupakan kitab induk dari kitab-kitab Bani Israel. Semua Bani Israel itu menginduk kepada Taurat, sampai pun ketika Isa diutus turun kemudian Injil, tetap saja induknya kepada Taurat. Ya, jadi memang itu kitab induknya Bani Israel, Taurat itu. Makanya kemudian Musa itu banyak pengikutnya. Tetapi ketika itu Nabi SAW melihat ke ufuk, ke arah lain. Rupanya ada manusia lebih banyak dibandingkan yang ia lihat dari Musa dan umatnya. Baru dikatakan kepada Nabi SAW, itulah umatmu wahai Muhammad. Dari sini kita katakan bahwa umat Islam jauh lebih banyak dibandingkan umat Nabi Musa. Makanya 2/3 penduduk surga itu umat Islam, umat Nabi SAW. Karena memang umatnya banyak sekali Nabi SAW. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Rasul berjumpa dengan Nabi Musa, kan Musa menangis dan mengatakan, ketika dikatakan kenapa Musa menangis, kata Musa, aku cemburu dengan anak muda itu. Maksudnya Nabi SAW datang belakangan, usianya masih muda, tapi umatnya jauh lebih banyak dibandingkan umatku, kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dengan pendeknya usia. Tapi Nabi SAW mendapatkan umat terbanyak. Tetapi ada juga Nabi yang pengikutnya ruhaid. Ruhaid itu dalam bahasa Arab jumlah antara 3 sampai 10 orang. Ya di bawah 10 lah, nggak sampai di atas 10. Tapi ada juga Nabi pengikutnya cuma 2. Tapi ada juga Nabi pengikutnya cuma 1. Ada juga Nabi yang tidak punya pengikut. Dari sini kita tahu bahwa keberhasilan dakwah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi keberhasilan dakwah itu berhasilnya seseorang menyampaikan kebenaran. Kata para ulama, berhasilnya dakwah bukan karena banyaknya pengikut, tapi berhasilnya dakwah itu karena kita sanggup menyampaikan kebenaran. Kalaupun tidak ada yang mengikut dia, maka dia bersama kebenaran berdua, dan tetap dikatakan jamaah. Al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu apabila Anda bercocok dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada poinnya. Jadi ketika Nabi SAW melihat ada umat itu sebanyak 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, dan setiap 1.000 membawa 70.000 ya dalam Musnad Imam Ahmad itu. Siapa mereka itu? Pertama, mereka adalah orang-orang la yastarqun, tidak minta diruqyah. Orang-orang yang tidak minta diruqyah. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, bagaimana kalau seandainya dulu antum pernah minta diruqyah? Karena antum tidak tahu hukumnya.
Kemudian setelah tahu penjelasannya bahwa orang yang minta diruqyah itu akan dikeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, kemudian antum tobat dan antum berjanji untuk tidak minta diruqyah lagi. Adapun dulu antum minta diruqyah karena tidak tahu, apakah antum masih digolongkan kepada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Maka jawaban Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan insyaallah masih termasuk wal ilmu indallah, tapi ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenarannya baru tahu sekarang kan begitu. Kalau dulu ketika minta diruqyah kan memang belum paham. Ya. Ada juga yang mengatakan seperti fatwanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang yang minta diruqyah di situ yang tidak akan masuk kepada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu. Maksudnya adalah orang-orang yang mereka tidak berhajat sama sekali untuk diruqyah kemudian minta ruqyah. Tapi kalau seandainya ada hajat, umpamanya antum terkena sihir atau terkena penyakit dan tidak ada cara pengobatan kecuali dengan ruqyah dan harus minta diruqyah, maka ini tidak termasuk pada orang-orang yang dikeluarkan dari 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Saya ulangi, kalau seandainya anda atau antum dapat penyakit dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ruqyah dan harus meminta ruqyah, maka orang seperti ini tidak terkeluar dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini juga pendapat ulama yang lain. Pendapat yang lainnya mengatakan, yang dimaksud minta diruqyah itu artinya sebelum terkena penyakit. Pamannya antum datang ke saya, Ustaz, tolong ruqyah saya. Takut saya kalau tidak diruqyah kena santet. Padahal antum belum kena santet, cuman jaga-jaga saja. Nah, bahasanya ya, jaga-jaga. Tolong ruqyah saya Ustaz. Ya, siapa tahu ada yang nyakiti saya, yang nyihir saya. Ini yang dimaksud tak boleh di sini. Karena penyakitnya belum ada, dia minta diruqyah. Tapi kalau dia sudah terkena penyakit dan tidak ada obatnya kecuali dengan ruqyah, mau diapakan lagi? Terpaksa dia minta ruqyah. Dan ini tidak terkeluar dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang minta diruqyah itu maksudnya bukan ruqyah syar'iyah, tapi yang dimaksud ruqyah ghairi syar'i, ruqyah yang bukan syar'i. Adapun ruqyah yang syar'i tidak ada masalah. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga yang memahami secara zahir tekstual hadis. Yang jelas tidak boleh minta ruqyah. Zahirnya seperti itu kan? Orang-orang yang terkeluar dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu adalah orang yang tidak minta ruqyah. Ya sudah, jangan minta ruqyah. Walaupun kita kena penyakit nih, kita ingat hadis tersebut, sudahlah saya sabar aja lah. Saya akan berdoa kepada Allah, saya akan ruqyah mandiri saja. Dan ulama mengatakan kondisinya yang seperti ini lebih utama. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, karena beda kalau seandainya begini, ada orang yang datang ke kita hendak meruqyah. Ini kan ada 3 kategori nih. Umpamanya saya datang ke antum mau meruqyah antum. Satu, ada orang yang antum minta ruqyah kepada saya, terpaksa saya datang kepada antum kan. Yang kedua, memang saya datang ingin nolong. Antum tidak minta ruqyah, saya datang ingin ngeruqyah. Jadi yang pertama antum telepon saya, Ustaz datang kemari, ruqyah saya. Ini satu. Yang kedua, saya dengar antum sakit, saya datang ingin meruqyah antum. Yang ketiga, saya datang kepada antum, tiba-tiba antum mengatakan pergilah Ustaz katanya.
Nanti saya tidak masuk pula di 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab ini. Berarti ada 3 kelompok nih. Itu ya. Yang pertama jelas bahwa antum meminta ruqyah masuk pada hadis ini secara zahirnya. Kenapa orang yang minta ruqyah itu tidak masuk pada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Pertama, karena dikhawatirkan ada ketergantungan antara pasien dan peruqyah, dan itu mengurangi tawakal. Dan meminta sesuatu kepada orang itu bentuk kerendahan, ya. Berarti antum berhajat kepada orang kan? Kita merendahkan diri di hadapan orang sehingga harus minta. Dan merendahkan diri kepada orang ini mengurangi tawakal. Karena begini nih, seandainya antum minta diruqyah, betul-betul saya ruqyah, kok enggak sembuh-sembuh, ustadznya enggak beres, ustadznya belah disalahkan. Ustadznya enggak beres tuh katanya. Jangan-jangan dia kurang bertakwa pula, enggak manjur bacaannya. Kan. Atau sebaliknya kok langsung sembuh, masya Allah, memanglah ustadz nih. Nengok ustadz belum ngomong saya tenda lari. Kan itu kan. Akhirnya apa? Ada ketergantungan di situ kan. Serba salah, sembuh salah, tak sembuh salah jadinya kan. Komentar orang itu. Nah dari sini, karena orang sakit itu biasanya dekat dengan setan tuh, kasih was-was terus. Dari sinilah karena ada pengaruh kepada tawakal, bisa mengurangi kesempurnaan tawakal. Sebab itulah kemudian terkeluar dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab secara zahir hadis yang kita baca ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ana datang sendiri kepada antum. Ana dengar antum sakit, ana datanglah. Kemudian saya ruqyah, saya tawari, saya ruqyah ajalah antum lah. Ini tidak ada masalah. Tidak masuk dalam hadis ini. Ya, karena orang datang sendiri mau ngeruqyah kita kan. Kita tidak minta dia datang sendiri. Artinya dia hendak berbuat baik kepada kita tuh. Ya kita hargailah berbuat baik dia kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita usir dia. Ngapain kau datang ruqyah saya? Pergi kau dari sini. Tidak boleh. Antum tidak boleh ngusir-ngusir orang yang memuruqyah antum. Alhamdulillah ada orang yang ruqyah antum, kecuali yang datang dukun. Kalau datang Abu Meron, ngapain antum pula ngusir saya? Ya. Nggak boleh, karena itu menyelisih sunnah. Dia mau datang kok sama antum, mau ngeruqyah antum kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara 3 kategori yang disebutkan para ulama. Tetapi yang harus dipahami soal ruqyah ini, kita sering mendengar bahwa syarat ruqyah kan jelas ya, bahwa harus dari kalam Allah, maksudnya Al-Quran, dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya yang maksur. Kemudian yang kedua, harus jelas maknanya. Jelas maknanya, berbahasa Arab. Kemudian juga tidak diyakini bahwa ruqyah itu mempengaruhi secara zatnya. Dia yakin yang mempengaruhi itu Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat ruqyah. Ya. Adapun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ruqyah itu akan sangat berpengaruh baik kepada orang yang meruqyah atau kepada orang yang diruqyah. Apa saja syarat-syaratnya disebutkan oleh para ulama di sini supaya ruqyah itu memiliki pengaruh gitu ya. Yang pertama, kepada yang akan diruqyah, al-muhafadhatu ala adhkaris sabahi wal masa wa qira'atu ayatil kursi wa suratul ikhlasi wa muawwadhataini akba kulli salatin wa inda naumin wa qira'atil ayataini min akhir suratil baqarati kulla lailatin. Jadi sebelum antum diruqyah, maka biasakan meruqyah mandiri. Meruqyah mandiri. Dengan cara apa ruqyah mandiri itu? Baca zikir pagi, baca zikir petang, baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas, baca muawwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sebelum tidur, dan baca juga 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Ini namanya ruqyah mandiri.
Kita ruqyah mandiri dulu. Kemudian baru kalau sudah meruqyah mandiri juga kurang ada pengaruhnya. Kemudian ada orang yang datang hendak meruqyah atau kita minta ruqyah karena sebuah penyakit, maka pertama yang harus dipahami salamatul i'tiqad. Antum harus selamatkan keyakinan. Menyelamatkan keyakinan tadi, jangan meyakini bahwa yang mendatangkan obat itu peruqyah. Antum harus ingat Allah yang mengobati semuanya. Ruqyah itu wasilah dan sebab saja. Yang kedua, antum perbaiki amal hati. Perbaiki amal hati dari hasad, dari dengki, dari macam-macam lah kan begitu. Kemudian juga yang ketiga, pasang keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang keempat, sidqut tawakkul 'ala Allah, berusaha untuk menguatkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga i'tiqad talibir ruqyati anna naf'a wa dhurra biyadillah. Ingat keyakinan meminta ruqyah itu bahwa manfaat dan madarat tetap di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya al-iqbal 'ala Allah ma'at taubah. Sebelum diruqyah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat takhallus minal ma'asi wal atham. Kemudian berusaha meninggalkan maksiat dan dosa dan juga kezaliman kepada orang lain. Kemudian juga al-amalu bil Qur'anil Karim, biasakan membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan yang terakhir ad-du'a, senantiasa berdoa kepada Allah bahwa kesembuhan itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dari segi yang diruqyah. Adapun yang meruqyah, an yakuna khalisan, yang meruqyah itu harus ikhlas. Pertanyaannya, macam mana dengan tukang ruqyah itu yang jadi profesi? Ikhlas enggak tuh? Kan ada sekarang ini kan ruqyah center atau apa gitu kan, yang ada bandrolnya satu ayat sekian juta, satu jin sekian rupiah kan itu. Kan repot juga, berarti dia meruqyah itu sudah bukan. Cara gimana Ustadz mengetahui dia ikhlas atau enggak ikhlas? Undang dia, jangan kasih apa-apa. Gitu. Nanti besok diundang lagi, malas enggak dia? Coba 3 kali undang, jadi kasih apa-apa gitu. Nah, nampak tuh nanti ikhlas enggak ikhlasnya tuh. Takutnya dia berpikir, oh mungkin bayarannya nunggu 3 kali ruqyah. Lain lagi, itu kita enggak tahu keikhlasan orang kan itu. Yang jelas bahwa kita tahulah orang ikhlas gak ikhlas kan, antum paham peruqyah itu kan. Orang ini ikhlas, mungkin kawan antum dan begitu seterusnya. Masalahnya kalau tadi ya sudah bandrol harga ini gimana? Kemudian yang kedua, ruqyah itu syariat bukan tajarrub. Ruqyah itu syariat bukan praktek. Coba-coba enggak boleh. Coba-cobalah. Mudah-mudahan sembuh. Jangan coba-coba. Ini syariat. Ya. Quran yang dibaca. Jadi harus yakin di situ, bukan coba-coba kan begitu ya. Kemudian juga an yakuna raqi adlan fi dinihi, zahirnya dia baik, takwa zahirnya. Ya, suka ke masjid, nampak dari penampilannya gitu. Kemudian juga an ya'tiqidar raqi annallaha huwa syafi. Seorang peruqyah harus meyakini yang menyembuhkan bukan dia, bukan bacaannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi, an yakuna raqi aliman bi turuqil mu'alajati bi ruqyati syar'iyyah. Seorang peruqyah harus paham dengan ilmu ruqyahnya. Karena orang meruqyah ini aneh-aneh saya lihat tuh. Dia harus paham ruqyah syar'iyyah seperti apa. Jangan kemudian terkadang saya lihat ada orang meruqyah di hadapannya perempuan, ikhtilat pula tuh perempuan. Pegang-pegang dia, ini gimana? Mengusir jin, dia pula jadi jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang paling penting, ada beberapa hal catatan ya. Ada sekitar 10 catatan saya baca secara cepat. Di sini tentang hal-hal yang harus dihindari dalam ruqyah itu. Pertama, tidak boleh
menelan sesuatu dari kertas yang ditulis padanya Al-Quran. Umpamanya saya tulis surah ayat kursi di kertas, telan, nanti setannya hilang semua. Kan itu nggak boleh, ini bid'ah, nggak ada. Nelen pula, apalagi dibakar, diminum pula itunya ya, kopinya. Kemudian yang kedua, kitabatul ayat ala jismil marid, ataupun saya tulis nih ayat kursi, kemudian saya jadikan koyo, mana yang sakit di punggung Ustaz, teplek punggung. Di koyonya saya tulis ayat kursi, tidak ada ajarannya, bid'ah. Ya. Yang ketiga, tawassud ar-ruqyati minal Quran, atau dijadikan bantalan dalam bantal, ditulis, diselipkan di bantal, tidur di situ. Karena ini ada juga yang seperti ini, ya, makanya ini ditulis para ulama, ini tidak boleh, ini menghinakan Quran. Kemudian juga selain daripada itu, taksis, mengkhususkan, taksisur ruqi laisa laha aslun syar'i, kataksisi suwari wa ayatin muayyanatin li amradil muayyanatin bi a'dadin wa awqatin lam tarid fi kitabillahi wala sunnati rasulillah. Mengkhususkan ayat-ayat tertentu untuk penyakit tertentu, dengan jumlah tertentu, dengan waktu-waktu tertentu. Kalau udah main tertentu itu, itu perlu dalil itu. Ya. Maka ini juga termasuk ruqyah yang tidak syar'i. Kemudian juga yang kelima, i'tiqad masyru'iyyati ruqyah bit tajarub. Tadi saya sudah katakan, ya, si peruqyah ini masih ragu-ragu. Ketika dia meruqyah, dia hanya ingin coba-coba saja. Ya kalau sembuh alhamdulillah, enggak ya sudah. Ini mau coba-coba, maka tidak boleh, harus yakin. Kemudian juga yang keenam, ta'liqut tamaim, menggantungkan jimat, ma'ruf, enggak usah dibahas. Kemudian yang nomor 7, ta'liqul ayatil qur'aniyah, atau menggantungkan ayat-ayat. Walaupun terjadi khilaf para ulama ya tentang menggantungkan ayat, nanti ada pembahasannya sendiri, tapi pendapat yang kuat tidak boleh. Kemudian yang nomor 8, al-wuqufil muharramati syar'iyyati inda ruqyah. Peruqyah terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, seperti ya tadi, khalwah dengan perempuan berdua, kan itu. Naudzubillah. Ya, terkadang orang yang diruqyahnya itu juga harus perhatikan pakaiannya, karena kan ada kisah juga salah satu ustadz kita di Batam ini. Kita tahu kisahnya? Ya. Jadi ada seorang perempuan. Maaf, perempuan ini enggak pakai baju, enggak pakai apa-apa badannya itu, celana pun tidak. Cuma dia pakai mukena saja. Tiba-tiba kemudian kesurupan dia. Dibawa kawannya ke salah satu ustadz kita ini. Ustadz kita tak tahu kalau dia tak pakai apa-apa, cuman bawa mukena aja kan. Diruqyah rupanya guling-guling, auratnya terbuka semua. Yang lari bukan jinnya, ustadz yang lari. Kan itu. Makanya dipastikan dulu nih yang mau diruqyah ini pakaiannya seperti apa, kan itu. Jangan setelah kejadian baru lari semua. Nah, ini makanya ini kan harus paham juga yang seperti ini kan begitu. Taib. Kemudian juga di sini ta'alluqul mardha wal muhtajina birruqa. Ya. Terlalu yakinnya pasien dengan peruqyah sehingga menggantungkan hatinya kepada peruqyah tadi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min a'dhamil fitan wal mafasid aidan annaha futihat baban lil musya'wadhina wad dajalina alladhi yumarisuna hadhil mihan bi anwa'id dajali wasyirk wal isti'anati bil jin ila akhir. Termasuk juga mendatangkan dukun-dukun dan begitu seterusnya, karena di zaman sekarang ada yang berprofesi dukun itu sudah tidak dianggap dukun, tapi dianggap ustadz karena penampilannya sudah berubah. Jadi penampilan saja sok kiai, sok ustadz, tetapi hakikatnya dia dukun. Dari mana kita tahu dukun? Ya dari praktek-prakteknya. Makanya yang ngaji tahu itu dukun. Kalau nggak ngaji nggak tahu itu dukun tuh. Antum kalau sudah ngaji langsung tahu, ini nggak beres orang ini. Ya, itulah kenapa di majelis taklim itu penuh dengan hidayah, sehingga terkadang hidayah itu antum bisa membedakan mana hak mana batin. Jangankan lagi antum tahu itu dukun nggak dukun. Pamannya ada orang nih dandanan tertentu, anak tahu Ustaz itu jamaah anu katanya. Kau tahu? Tahu lah.
Karena ngaji antum. Dari penampilannya tahu tuh itu bukan jamaah kita, itu jamaah orang. Jamaah apa? Tahu lah itu jamaah anu. Bisa nilai antum kan? Dari mana tuh bisa nilai? Karena antum ngaji masalahnya. Kan ketika antum ngaji kan enggak tahu, semua pakai jubah, semua pakai songkok, semua pakai serban, semua sama kan? Tapi dengan banyaknya pengetahuan, insting antum kuat sehingga bisa ini dukun enggak beres ini. Nah, tahu jadinya kan itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa membedakan hak dan batil itu. Kebahagiaan tersendiri. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Berarti kalau antum sudah membedakan, mampu membedakan mana dukun mana tidak, itu sebuah kebaikan bagi antum. Artinya Allah berikan kecerdasan dari taufik hidayah Allah itu. Inilah diantara 10 hal yang harus dipahami soal seputar ruqyah itu. Sudah? Belum. Taib. Kemudian bicara tentang ruqyah juga, Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan, as-sab'una alfan humul ladzina istaqamu ala dinillahi wa taraku maharimallah wa adau ma aujaballah wa min sifatihim at-tayyibah adamul istirqa walakin al-istirqa la yamna'u kaunuhu minas sab'ina alfan wal istirqa talabur ruqyati wa idza da'atil haja ila hadza fala ba'sa wan nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah an tastarqiya wa amara umma auladi Ja'far an tastarqiya li auladiha fala haraja fi dzalik. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kalimat 70.000 mereka adalah orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah, meninggalkan yang diharamkan Allah dan berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Jadi tidak hanya sekedar karena tidak minta diruqyah, kemudian tidak kai, kemudian tidak tatayur, kemudian tawakal, bukan itu, tapi ada pendahuluannya. Dengan cara apa? Istiqomah di atas agama, meninggalkan yang diharamkan, kemudian melaksanakan kewajiban. Lah di antara sifat-sifatnya ini yang 4 ini ya, jadi setelah kemudian dia istiqomah meninggalkan yang haram, kemudian yang diwajibkan, ditambah dengan 4 perkara ini. Tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak tatoyur, dan juga senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.